Halo, saya Maulida Ihsan dari Satya. Kami mahasiswa PPM School of Management, jurusan Sarjana Akuntansi Bisnis, ingin menjelaskan tentang Intermediate Accounting, chapter 13, yang berisikan liabilities, provision, dan contingency. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Berikut mengenai pembahasan chapter 13. Ini adalah preview dari chapter 13. Kita akan membahas current liabilities, mulai dari apa yang dimaksud hutang, apa yang dimaksud hutang jangka pendek. Kemudian kita juga akan membahas provision, mulai dari pengakuan, pengukuran, tipe umum, serta pengungkapannya. Lalu kita juga akan membahas contingencies, yaitu hutang dan harta contingencies, serta presentation and analysis, penyajian hutang lancar, dan analisa hutang lancar. Nah, ada 3 karakteristik penting dari liability, yaitu kewajiban saat ini, timbul dari masa lalu, menghasilkan arus keluar sumber daya. Arus keluar sumber daya itu kas, barang, dan jasa. Kemudian, liability disajikan sebagai current liability jika ada salah satu dari 2 kondisi berikut ini. Kondisi yang pertama, hutang diharapkan untuk dapat diselesaikan dalam operasi normal perusahaan, dan atau kondisi yang kedua, yaitu hutang diharapkan dapat diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Nah, ini adalah tipe-tipe hutang lancar. Ada hutang dagang, hutang wesel, hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam periode terkait, obligasi jangka pendek yang diperkirakan akan didanai kembali, hutang dividen, lalu ada uang muka jaminan yang dapat diminta kembali, kemudian unearned revenue, hutang pajak penjualan, hutang pajak penghasilan, dan hutang yang terkait dengan karyawan. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, mulai dari hutang dagang atau trade accounts payable. Hutang dagang atau trade accounts payable itu adalah saldo yang terhutang kepada pihak lain untuk barang dan jasa yang dibeli secara kredit. Nah, dia akan disebut sebagai hutang dagang jika terdapat jarak waktu antara penerimaan atau kepemilikan barang atau jasa dengan waktu pembayarannya. Jadi, ada jarak waktu antara kepemilikan barang atau jasa tersebut dengan waktu pembayaran. Kemudian, terdapat perjanjian penjualan. Perjanjian penjualan itu seperti 2/10, N/30, 1/10 EOM, dan lain-lain. Dan biasanya, periode perluasan perjanjian penjualan ini tuh 30 sampai dengan 60 hari. Nah, hutang wesel. Hutang wesel itu adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada waktu yang tanggal tertentu di masa yang akan datang. Hutang wesel itu timbul dari penjualan, pembiayaan, atau transaksi lain. Terus, hutang wesel itu juga diklasifikasikan menjadi hutang wesel jangka pendek atau jangka panjang. Kemudian, dapat berupa hutang wesel. Jadi, hutang wesel itu bisa dapat berupa hutang wesel berbunga atau interest bearing, atau hutang wesel tanpa bunga atau zero interest bearing. Nah, ini adalah contoh soal hutang wesel berbunga. Jadi, Castle National Bank itu menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Landscape Company sebesar 100.000 pada tanggal 1 Maret 2011. Nah, Landscape setuju pinjaman 100.000, tapi ada bunganya 6% dan jangka waktunya 4 bulan. Landscape mencatat kas yang diterima tanggal 1 Maret itu sebagai berikut. Kas 100.000 pada hutang wesel 100.000. Nah, karena Landscape menyiapkan laporan keuangan dianya itu per semester, maka perlu dibuat jurnal penyesuaian untuk mengakui biaya bunga dan hutang bunganya pada tanggal 30 Juni. Kenapa 30 Juni? Ya karena itu tadi per semester. Nah, perhitungan bunganya itu 100.000 dikali 6% dikali 4/12, yaitu 2.000. Kemudian, jurnalnya biaya bunga 2.000 pada hutang bunga 2.000. Setelah itu, jatuh temponya kan tanggal 1 Juli. Nah, Landscape mencatat pelunasan hutang wesel dan biaya bunga yang timbul itu sebagai berikut. Hutang weselnya 100.000, hutang bunganya 2.000, pada kas 102.000. Itu tadi yang hutang wesel bunga. Nah, sekarang kita akan bahas hutang wesel tanpa bunga. Ini contoh soal lagi. Jadi, tanggal 1 Maret, Landscape menyetujui untuk membayar kepada Castle National Bank senilai 102.000 jangka waktunya 4 bulan. Nah, wesel tersebut itu adalah wesel tanpa bunga. Nilai wesel yang sekarangnya itu 100.000. Nah, Landscape mencatat transaksinya sebagai berikut. Kas 100.000 pada hutang wesel 100.000. Nah, jika Landscape menyiapkan laporan keuangan per semester itu, maka dia harus buat jurnal penyesuaian untuk mengakui biaya bunga dan kenaikan hutang weselnya sebesar 2.000 pada tanggal 30 Juni, yaitu biaya bunga 2.000 pada hutang bunga 2.000. Nah,
pada tanggal jatuh temponya itu kan tanggal 1 Juli. Nah, Lenskart harus membayar hutang waselnya. Pencatatannya, hutang wesel 102.000 pada kas 102.000. Lalu ada hutang jangka panjang yang jatuh tempo pada periode terkait. Nah, hutang jangka panjang yang jatuh tempo pada periode terkait ini adalah bagian dari obligasi, hutang hipotek, dan hutang jangka panjang lainnya yang jatuh tempo pada periode setelah laporan keuangan. Nah, hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam periode terkait tidak boleh dilaporkan sebagai hutang jangka pendek jika pertama, akan dilunasi dengan aktiva yang bukan berasal dari aset lancar. Kedua, akan dibiayai kembali atau akan dilunasi dari hasil penerbitan hutang baru. Atau yang ketiga, akan dikonversikan menjadi modal saham. Lalu ada short term obligation expected to be refinanced. Nah, short term obligation expected to be refinanced ini dikeluarkan dari hutang lancar jika kedua kondisi berikut terpenuhi. Kondisi yang pertama, perusahaan harus bermaksud menandakan kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang. Nah, yang kondisi keduanya, perusahaan harus memiliki hak tidak terbatas untuk menunda pelunasan hutang minimal 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Nah, terus ada juga hutang dividen. Hutang dividen itu jumlah yang terhutang oleh sebuah perusahaan kepada para pemegang sahamnya sebagai hasil dari otoritas Dewan Komisaris. Hutang dividen biasanya dibayar dalam jangka waktu 3 bulan. Kemudian, dividen dari saham preferen kumulatif tidak diumumkan, tidak diakui sebagai kewajiban. Jadi dividen dari saham preferen kumulatif yang nggak diumumkan itu berarti dia nggak diakuin sebagai kewajiban. Kemudian dividen yang dibayarkan sebagai tambahan saham biasanya tidak dilaporkan sebagai hutang, namun dia akan dilaporkannya sebagai tambahan modal. Terus ada juga customer advances and deposit. Dia adalah kas yang dapat dikembalikan, berasal dari setoran deposit konsumen atau karyawan. Nah, customer advances and deposit ini dapat diklasifikasikan sebagai hutang lancar maupun hutang jangka panjang. Nah, terus unearned revenue. Unearned revenue itu pendapatan yang diterima di muka. Pembayaran diterima sebelum pengiriman barang atau pemberian jasa. Nah, apa aja sih? Itu ada misalkan contohnya type of business-nya airline, magazine publisher, hotel, auto dealer, retailers. Kemudian ini adalah contoh soalnya. Tanggal 1 Agustus 2010, Sports Pro Magazine menjual 12.000 eksemplar majalah pada pelanggannya $18 per magazinnya. Nah, penjualan tersebut adalah penjualan untuk 1 tahun ke depan. Lalu kita disuruh untuk menyiapkan jurnal yang dibutuhkan untuk mencatat transaksi tanggal 1 Agustus dan jurnal penyesuaiannya untuk tanggal 31 Desember 2010. Nah, tanggal 1 Agustus itu ada kas sebesar 216.000 pada pendapatan diterima di muka atau unearned revenue itu 216.000. 216.000 itu didapat dari 12.000 dikali 18 kan. Kemudian pada tanggal 31 Desember kita disuruh untuk membuat transaksi penyesuaian jurnal penyesuaiannya, yaitu unearned revenue 90.000 pada pendapatan 90.000. 90.000 itu didapat dari 216.000 dikali 5/12 karena belum nyampe itu kan baru dimulai transaksinya 1 Agustus 2010, belum sampai 2011 kan, dan dari 1 Agustus sampai Desember 31 itu baru 5 bulan. Jadi kenapa 5/12? Jadi 5 bulan dibagi jumlah bulan dalam 1 tahun ya. Kemudian ada hutang pajak penjualan atau PPN. Nah, pedagang, nah ini biasanya pada pedagang, dia tuh harus memungut pajak penjualannya dari konsumen ketika dia melakukan penjualan barang atau jasa. Kemudian pajaknya itu yang udah dia pungutin dari konsumen itu harus disetorkan kepada pemerintah. Lalu ini contoh soalnya, Dillons Corporation melakukan penjualan kredit senilai $30.000 dengan pajak penjualannya 6%. Selain itu, perusahaan juga telah melakukan penjualan tunai senilai $20.670. Nah, termasuk di dalamnya juga ada pajak 6%. Kita disuruh untuk menyiapkan jurnal. Yang pertama, siapkan jurnal untuk mencatat penjualan kredit tadi. Dan yang kedua, siapkan jurnal untuk mencatat penjualan tunainya. Nah, yang untuk penjualan kreditnya itu account receivable 31.800 pada sales 30.000 dan
sales tax payable-nya 1.800. Nah, 1.800-nya itu didapat dari 30.000 dikali 6% tadi yang pajak penjualannya. Nah, terus yang kedua, kita kan disuruh siapkan jurnal untuk mencatat penjualan tunai. Nah, itu langsung aja cash 20.670 pada salesnya 9.500 dan sales tax payable-nya lagi itu didapat dari 20.670 dikali 6/106, 1.170. Nah, kemudian setelah tadi kita udah bahas hutang pajak penjualan, kita sekarang akan membahas hutang pajak penghasilan atau PPH. Nah, PPH itu adalah gini, perusahaan harus menyiapkan sebuah akun pajak pengembalian dan menghitung hutang PPH. Nah, hutang PPH itu adalah hutang jangka pendek. Kemudian perusahaan harus membuat pembayaran pajaknya periodik. Terus terkadang timbul perbedaan antara jumlah pendapatan menurut perpajakan dan jumlah pendapatan menurut akuntansi. Nah, nantinya akan selengkapnya ada di chapter 19. Kemudian hutang terkait dengan karyawan. Hutang terkait dengan karyawan itu adalah jumlah gaji yang dibayarkan kepada karyawan yang dilaporkan sebagai hutang jangka pendek. Nah, hutang jangka pendek itu terdiri dari potongan gaji, kompensasi ketidakhadiran, dan bonus. Kita bahas potongan gaji. Potongan gaji itu biasanya dari tax. Taxnya itu taxes itu ada pajak jaminan sosial dan ada PPH yang masih harus disetorkan. Nah, ilustrasinya sebagai berikut. Asumsikan bahwa gaji mingguannya itu adalah $10.000. Nah, dikurangi nanti sama pajak jaminan sosial yang harus dibayarkan karyawan itu 8%. Terus ada PPH juga yang harus disetorkan $1.320 dan iuran serikat buruhnya $88. Perusahaan mencatat pembayaran gaji dan pemotongan gajinya itu sebagai berikut. Dia bayar pada biaya gajinya itu 10.000, hutang PPH karyawannya 1.320, hutang pajak jaminan sosial 800, dan hutang iuran serikat buruhnya 88. Nah, habis itu ada ilustrasi lagi. Asumsikan bahwa gaji mingguannya 10.000 dikurangi pajak jaminan sosial yang dibayarkan perusahaan 8%, PPH yang harus disetorkan $1.320 dan iuran serikat buruh $88. Nah, perusahaan itu mencatat pajak penggajian karyawan atau employer payroll taxes sebagai berikut. Biaya pajak penggajian karyawan 800 pada hutang pajak jaminan sosial 800. Kemudian kompensasi ketidakhadiran. Nah, kompensasi ketidakhadiran ini ada pembayaran ketidakhadiran. Biasanya pembayaran ketidakhadiran itu untuk liburan, sakit, kehamilan, dan kecelakaan. Kemudian ada hak pribadi atau vested rights. Hak pribadi atau vested rights itu berarti pengusaha memiliki kewajiban untuk membuat pembayaran kepada karyawan setelah masa kerjanya selesai. Nah, ada juga accumulated rights, itu karyawan bisa memindahkan haknya itu berupa gaji dan tunjangan pada masa yat jika tidak digunakan pada periode terkait. Nah, kemudian ada non-accumulating rights, yaitu haknya tidak dapat dipindahkan ke masa yat, hak akan kadaluarsa atau hilang jika tidak digunakan. Nah, ini adalah ilustrasi lagi. Ammutron Inn. Dia memulai operasinya 1 Januari 2011. Nah, perusahaan mempekerjakan 10 orang karyawan dan perusahaan membayar tunjangan liburan untuk masing-masing karyawan sebesar €480 per minggu. Nah, tahun 2011 karyawan tidak menggunakan hak liburnya sebanyak 20 minggu. Sedangkan tahun 2012 karyawan menggunakan hak liburnya. Namun tahun 2012 itu walaupun mereka menggunakan hak liburnya, mereka mendapatkan tunjangan liburannya sebesar €540 per minggu. Nah, Ammutron mencatat akumulasi pembayaran tunjangan liburan pada tanggal 31 Desember yang 2012 itu sebagai berikut. Wages expense 9.600, pada vacation wages payable-nya 9.600. Nah, tahun 2012 direcordnya itu sebagai vacation wages payable 9.600, pada wages expense 1.200, vacation wages payable 1.600, wages expense 1.200, pada cash 10.800. Nah, setelah itu ada profit sharing and bonus plans. Pembayaran kepada profit sharing and bonus plans itu adalah pembayaran kepada beberapa atau seluruh karyawan sebagai tambahan untuk gaji reguler. Nah, bonus yang dibayarkan merupakan biaya operasi. Terus bonus yang belum dibayarkan akan dicatat sebagai
hutang jangka pendek. Selanjutnya kita lanjut ke provision. Apa sih provision? Provision adalah hutang dengan waktu atau jumlah yang belum pasti. Dilaporkan sebagai hutang jangka pendek ataupun jangka panjang. Tipe umum dari provision itu sendiri, di antara lain, kewajiban yang terkait dengan litigasi, jaminan atau garansi produk, restrukturisasi bisnis, dan kerusakan lingkungan. Perusahaan mengakui biaya dan hutang yang terkait dengan provisi jika seluruh kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, jaminan atau garansi produk. Yang kedua, terdapat kemungkinan bahwa akan terjadi arus sumber daya keluar ketika pemenuhan kewajiban, dan sebuah estimasi yang handal dapat dibuat. Recognition examples, yaitu constructive obligation. Apa sih constructive obligation? Constructive obligation adalah kewajiban yang timbul dari tindakan perusahaan, di mana berdasarkan pola tindakan masa lalu, publikasi kebijakan, atau pernyataan saat ini, perusahaan menyatakan bahwa pihak lain akan menerima suatu bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan, dan hasilnya adalah perusahaan membuat sebuah ekspektasi kewajiban yang handal sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Nah, kita masuk ke measurement of provision. Bagaimana perusahaan harus menentukan jumlah provisi yang akan dilaporkan? Menurut IFRS, jumlah yang diakui harus merupakan estimasi terbaik atau best estimate dari jumlah pengeluaran untuk melunasi kewajiban. Best estimate itu sendiri merepresentasikan jumlah yang akan dibayarkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pada tanggal laporan keuangan. Contoh pengukurannya, manajemen harus menggunakan pertimbangan berdasarkan pada transaksi masa lalu atau yang serupa, berdiskusi dengan ahlinya, dan informasi terkait lainnya. Kita ambil contoh dari garansi Toyota. Toyota menentukan bahwa 80% mobil mereka tidak membutuhkan biaya garansi, 12% akan membutuhkan biaya garansi yang substansial, dan 8% akan membutuhkan biaya garansi yang lebih kecil. Pada kasus ini, dengan mempertimbangkan semua kemungkinan terkait, Toyota tiba pada suatu nilai ekspektasi untuk kewajiban garansinya. Pengukuran harus mempertimbangkan nilai waktu uang. Kejadian pada masa yap dapat berpengaruh terhadap pengukuran biaya. Selain itu, ini dia jenis umum provisi. Yang pertama, perkara hukum. Kedua, jaminan. Ketiga, premi asuransi. Keempat, lingkungan. Kelima, kontrak yang memberatkan. Dan keempat, restrukturisasi. IFRS mengharuskan pengungkapkan menyeluruh dalam CALK terkait dengan provisions. Bagaimanapun, perusahaan tidak boleh mencatat atau melaporkannya dalam catatan tentang resiko umum kontingensi, misalnya kemungkinan perang, permogokan, bencana alam yang tak terhindarkan, atau resesi bisnis. Apa sih provisi litigasi? Nah, provisi litigasi kali ini perusahaan harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini dalam menentukan apakah suatu hutang harus dicatat berkenaan dengan perkara pengadilan yang ditunda atau mengancam, dan tuntutan atau pengenaan yang sebenarnya atau yang mungkin. Yang pertama, terdapat periode waktu di mana penyebab litigasi timbul. Yang kedua, terdapat kemungkinan hasil akhir yang tidak diharapkan. Dan yang terakhir, kemampuan untuk membuat sebuah estimasi jumlah kerugian yang masuk akal. Ini dia contoh soalnya. Misalnya, Scorsese Incorporation memiliki perkara hukum pada tanggal 31 Desember 2010. Di sini diminta untuk menyiapkan jurnal per 31 Desember dengan asumsi bahwa Scorsese akan membayar denda $900.000 sebagai hasil dari perkara hukum tersebut. Yang kedua, ditanyakan untuk siapkan jurnal per tanggal 31 Desember jika diasumsikan bahwa Scorsese tidak akan membayar denda dari perkara hukum ini. Berikut jurnalnya. Rugi perkara hukum $900.000 pada hutang perkara $900.000. Dan yang B, jurnal tidak dibutuhkan. Rugi tidak dicatat karena kemungkinan yang diekspektasikan adalah tidak terjadi denda. Kita lanjut ke tipe jaminan. Janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk memperbaiki kekurangan dalam kuantitas, kualitas, atau manfaat produk. Perusahaan harus mencatat biaya jaminan jika terdapat kemungkinan bahwa konsumen akan melakukan klaim jaminan dan perusahaan dapat mengestimasi biaya yang timbul. Jaminan ini ada dua metode untuk mencatat biaya garansi. Yang pertama, cash basis method atau metode kas.
dicatat sebagai biaya pada saat timbulnya biaya jaminan. Karena yang pertama nggak mungkin kewajiban telah terjadi atau jumlah kewajiban tidak dapat diperkirakan secara layak. Selanjutnya, warranty provision. Ini masih masuk ke yang garansi tadi. Metode keduanya adalah accrual basis method atau metode accrual. Itu tipenya membebankan biaya garansi pada periode penjualan. Metodenya diterima secara umum dan disebut pendekatan biaya garansi atau expense warranty approach. Contoh soal berikutnya tentang garansi. Yang pertama, Strip Factory menyediakan 2 tahun garansi untuk produk yang pertama kali terjual tahun 2010. Pada tahun tersebut, Strip membayar $70.000 untuk melayani klaim garansi. Pada akhir tahun, Strip mengestimasi bahwa akan timbul biaya garansi tambahan senilai $400.000 untuk memenuhi garansi produk yang terjual tahun 2010. Di sini diminta untuk menyiapkan jurnal untuk Strip untuk mencatat pengeluaran $70.000 dan jurnal penyesuaian untuk tanggal 31 Desember. Jurnalnya adalah biaya garansi $70.000 pada kas $70.000. Dan yang kedua, biaya garansi $400.000 pada hutang garansi $400.000. Selanjutnya, setelah garansi ada hadiah dan kupon. Itu masuk ke dalam common types of provision. Perusahaan harus membebankan biaya hadiah dan kupon pada periode penjualan terkait. Accounting, estimasi jumlah hadiah beredar yang akan ditebus konsumen. Membebankan biaya hadiah yang beredar pada biaya hadiah dan hutang hadiah. Contoh soalnya, Fluffy Cake Mix Company menawarkan pada konsumennya sebuah mangkok pencampuran anti pecah dengan menukarkan 25 sen dan 10 tutup kotak kue. Mangkok pencampuran anti pecah dengan harga pokok 75 sen dan perusahaan mengestimasi 60% dari tutup kotak akan ditebus. Penawaran hadiah ini dimulai Juni 2011 dan menghasilkan transaksi dan ayat jurnal berikut. Yang pertama, mencatat pembelian sebanyak 20.000 mangkok pencampur. Persediaan mangkok pencampur pada cash 15.000. 15.000 itu didapat dari 20.000 dikali 75 sen. Selanjutnya, illustration mencatat penjualan 300.000 kotak kue. Per kuenya adalah 80 sen. Kas pada penjualan sebesar 240.000 yang didapat dari 300.000 dikali 80 sen. Selanjutnya mencatat penebusan 60.000 tutup kotak kue, penerimaan 25 sen per tutup kotak, dan penyerahan mangkok pencampur. Kas, biaya hadiah pada persediaan mangkok pencampur. Kas 1.500, biaya hadiah 3.000, persediaan mangkok pencampur 4.500. Kas didapat dari 60.000 bagi 10 dikali 0,25. Dan persediaan mangkok pencampur diambil dari 60.000 dibagi 10 dikali 0,75, yaitu 4.500. Illustration selanjutnya mencatat ayat jurnal penyesuaian akhir periode untuk taksiran kewajiban bagi penawaran hadiah yang berlaku. Biaya hadiah pada hutang hadiah sebesar 6.000. Bisa dilihat dari computation-nya. Di sini ada total box top stock in 2011, total estimate, box stock estimate, cost of estimate, claims outstanding. Selain kupon hadiah, ini environmental provision juga merupakan common types. Perusahaan harus mengakui hutang atas kerusakan lingkungan atau environmental liability. Ketika perusahaan memiliki kewajiban legal yang terkait dengan pelepasan aset berumur tidak terbatas dan ketika perusahaan dapat mengestimasi jumlah kewajiban secara layak. Environmental provision, obligating events, adalah contoh kewajiban legal yang membutuhkan pengakuan hutang, seperti ketika penonaktifan fasilitas nuklir, pembukaan, restorasi dan reklamasi minyak dan gas, penutupan, reklasamsi, dan pemberhentian fasilitas penambangan. Pengukuran, perusahaan mengukur kewajiban atau hutang lingkungan berdasarkan estimasi terbaik atas biaya yang akan terjadi. Pengakuan dan pengalokasian untuk mencatat hutang lingkungan. Perusahaan memasukkan biaya yang terkait dengan hutang lingkungan dalam nilai buku aset berumur tidak terbatas dan mencatat kewajiban dengan jumlah yang sama. Contohnya, ada restriction environmental. Pada 1 Januari 2010, Wildcat Oil Company membangun pengeboran minyak di Gulf Mexico. Wildcat memiliki hak legal untuk membongkar dan memindahkan peralatan pengeboran minyak pada saat
tidak dapat digunakan lagi. Estimasi umur ekonomisnya 5 tahun. Wildcat mengestimasi bahwa pembongkaran dan pemindahan akan berbiaya sebesar 1 juta dolar. Pada tingkat bunga 10%, nilai wajar hutang lingkungan adalah 620.920.000 dolar yang didapat dari 1 juta dolar dikali 0,6292. Wildcat mencatat kewajiban ini tanggal 1 Januari 2011 sebagai berikut. Peralatan pengeboran pada hutang lingkungan sebesar 620.920. Illustration selanjutnya, selama umur ekonomis aset, Wildcat mengalokasikan harga perolehan aset menjadi biaya. Dengan menggunakan metode garis lurus, Wildcat membuat jurnal berikut untuk mencatat biaya penyusutan. Desember tanggal 31 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015. Biaya depresiasi terhadap akumulasi depresiasi sebesar 124.184 yang didapat dari 620.920 dibagi 5. Mengapa 5? Karena itu estimasinya adalah 5 tahun. Illustration selanjutnya, selain itu Wildcat harus mencatat biaya bunga tiap periode. Wildcat mencatat biaya bunga dan peningkatan nilai hutang lingkungan pada tanggal 31 Desember 2011 sebagai berikut. Biaya bunga pada hutang lingkungan sebesar 62.092 yang didapat dari 620.092 dikali 10%. Selanjutnya, pada 10 Januari 2016, Wildcat melakukan kontrak dengan Rig Reclaimers Incorporation untuk membongkar peralatan pengeboran dengan nilai kontrak 995.000 dolar. Wildcat membuat jurnal berikut untuk mencatat penyelesaian hutang. Januari tanggal 10 2016, dibuatlah jurnal hutang lingkungan pada keuntungan penyelesaian hutang sebesar 1 juta, keuntungan penyelesaian hutang 5.000 dan sisanya di kas 995.000. Ini adalah provisi kontrak yang memberatkan. Biaya yang tidak terhindarkan untuk memenuhi hutang di mana biaya ini lebih besar dari keuntungan ekonomis yang diharapkan akan diterima. Biaya yang diekspektasikan harus mencerminkan biaya bersih penutupan kontrak, yaitu yang mana yang lebih rendah dari biaya untuk memenuhi kontrak atau kompensasi atau penalti yang timbul dari kesalahan pemenuhan kontrak. Contoh dari onerous contract provision atau provision yang memberatkan, illustrationnya berikut ini. Sumart Sport menjalankan operasi perusahaan pada sebuah pabrik yang diperoleh melalui kontrak leasing dan dibayar per bulan. Sumart memutuskan untuk merelokasi operasinya ke fasilitas yang lain. Kontrak leasing berlanjut sampai dengan 3 tahun berikutnya. Sayangnya, Sumart tidak dapat membatalkan kontrak leasing dan juga tidak dapat memindahkan ke pihak lain. Ekspektasi biaya untuk kontrak yang memberatkan ini adalah 200.000. Pada kasus ini, Sumart membuat jurnal berikut. Rugi kontrak leasing pada hutang kontrak leasing sebesar 200.000. Asumsikan bahwa kejadian di atas yang tadi saya jelaskan terjadi pada Sumart Sport dan perusahaan dapat membatalkan kontrak dengan denda 175.000. Dalam kasus ini, Sumart harus mencatat kewajiban yang timbul sebagai berikut. Rugi kontrak leasing pada hutang kontrak leasing sebesar 175.000. Selanjutnya, provisi yang restrukturisasi. Restrukturisasi didefinisikan sebagai sebuah program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan terjadi perubahan bernilai material. Pada yang pertama, cakupan bisnis yang dikelola perusahaan atau cara bisnis dijalankan. Misalnya, penjualan ini bisnis perusahaan, perubahan dalam struktur, manajemen seperti penghapusan sebuah lapisan manajemen atau penutupan operasi di sebuah negara. IFRS menyediakan pedoman khusus yang terkait dengan biaya dan rugi yang dikeluarkan dari provisi restrukturisasi. Bisa dilihat ini restructuring provision yang diberikan illustration berdasarkan IFRS. Pada tiap jenis provisi, perusahaan harus menyediakan rekonsiliasi dari saldo awal sampai dengan saldo akhir yang menunjukkan penyebab perubahan nilai provisi selama periode berjalan. Sebagai tambahan, harus ada penjelasan tentang provisi, juga pengungkapan tentang ekspektasi waktu arus keluar sumber daya. Selain itu, pengungkapan tentang ketidakpastian yang berhubungan dengan ekspektasi arus keluar sumber daya dan ekspektasi penukaran pembayaran. Contingent liabilities atau hutang kontingensi.
tidak diakui dalam neraca karena masih menjadi yang pertama, sebuah kewajiban yang mungkin terjadi atau belum dikonfirmasi. Yang kedua, kewajiban saat ini yang membayarannya mungkin tidak akan dilakukan, atau kewajiban saat ini yang estimasi jumlahnya tidak reliable. Berikut adalah illustration tentang contingent liabilities white lines. Contingent aset. Jadi contingencies itu tidak hanya ada liability tapi juga ada aset. Contingent aset atau aset kontingensi adalah aset yang mungkin timbul dari waktu lampau dan akan terjadi atau tidak akan terjadi tergantung pada kejadian yang akan terjadi pada masa yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Tipe aset kontingensi itu, yang pertama, kemungkinan penerimaan uang dari hadiah, donasi, atau bonus. Yang kedua, kemungkinan pembayaran kembali dari pemerintah dalam hal perselisihan pajak. Yang ketiga, penundaan kasus pengadilan dengan hasil akhir yang diharapkan. Aset kontingensi tidak diakui dalam neraca. Ini adalah contingent asset white lines berdasarkan IFRS. Aset kontingensi diungkapkan ketika arus keuntungan ekonomis yang masuk dipertimbangkan akan terjadi daripada tidak terjadi. Ini tampilan presentation of current liabilities. Di atas ada current asset dan bawahnya current liabilities. Ini contoh Nokia Corporation di akhir tahun tanggal 31 pada tahun 2008 dan 2007. Dan ini yang terakhir, analysis of current liabilities atau likuiditas hutang adalah ekspektasi waktu berlalunya hutang pelunasan sebelum pembayaran. Dua rasio untuk menilai likuiditas adalah yang pertama, current ratio, yaitu rumusnya current asset dibagi current liabilities. Yang kedua ada acid test ratio, di mana cash plus short term investment plus net receivable dibagi dengan